Bab 51. Keadaan darurat. Saat aku terbangun, aku mendapati diriku terbaring di ruang gawat darurat. Segalanya tampak normal, dan rasa sakit yang luar biasa hilang, meninggalkanku dalam keadaan mati rasa. Atlas berada di sampingku, terlihat khawatir. Tampaknya dia yang membawaku ke ruang gawat darurat. Kondisiku yang tiba-tiba pasti membuatnya terkejut, dan aku merasa bersalah. Apakah aku menakutimu? Maaf, aku tertawa canggung. Kamu selalu tampak menangkapku di saat terburuk. Terima kasih telah menyelamatkanku lagi. Apakah kamu merasa lebih baik sekarang? Atlas meneliti ekspresiku dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Aku punya batu empedu, masalah lama, jawabku. Dia memanggil dokter, dan aku menjalani pemeriksaan lagi. Dokter memberiku laporan rinci tentang kondisiku dan memberikan beberapa instruksi sebelum memberitahu Atlas bahwa aku bisa pulang setelah menyelesaikan infus. Setelah dokter pergi, aku meyakinkan Atlas, jangan khawatir, memang seperti ini kondisinya. Rasa sakitnya mengerikan, tapi setelah itu aku tidak merasakan apa-apa. Dia mengangguk dan bertanya, haruskah aku memberitahu keluargamu? Aku menggelengkan kepala dan berpikir satu-satunya keluarga yang kumiliki di sekitar sini masih terlalu muda. Selain Ava, aku tidak punya keluarga di dekat sini. Tampaknya tidak ada yang benar-benar peduli padaku lagi, jadi untuk apa berpura-pura? Aku bahkan tidak tahu kapan atau bagaimana aku berada dalam situasi ini. Aku bertanya-tanya apa yang kulakukan salah hingga layak dikhianati oleh Matthew. Hal yang paling menyedihkan adalah saat orang yang paling kamu percaya mengkhianatimu. Atlas menyadari keheninganku dan menambahkan, jika kamu butuh sesuatu, beritahu aku. Setelah infus selesai, dia bersikeras mengantarku pulang, jadi aku dengan enggan membiarkannya mengantarku ke prasekolah Ava. Dia tidak banyak bertanya selama perjalanan, dan saat kami tiba, aku dengan ramah memintanya untuk pergi terlebih dahulu. Dia hanya pergi setelah memastikan aku baik-baik saja. Saat aku menjemput Ava, aku terkejut melihat mobil Matthew di sana. Ava dengan gembira melompat ke pelukannya, dan dia memeluknya erat. Tawa gembira Ava menggema di udara, menarik perhatian banyak orang tua. Matthew memberitahuku bahwa ibunya mengundang kami untuk makan malam di rumah mereka. Awalnya, aku merasa enggan karena harus menghadapi Melanie. Namun, melihat kegembiraan Ava yang ingin mengunjungi neneknya, aku tidak ingin mengecewakannya. Bagaimanapun, mereka adalah keluarganya juga. Aku bertanya-tanya berapa lama lagi situasi ini bisa berlangsung. Johnson meneleponku saat aku masuk ke mobil. Aku melirik Matthew yang sedang mengemudi dan menjawab telepon. Johnson memberitahuku bahwa wanita yang datang ke gedung perusahaan untuk mencari Matthew adalah Lauren Burton, seorang kepercayaan CEO. Baiklah, terima kasih. Aku memotong pembicaraan Johnson, tidak ingin dia berkata lebih banyak. Matthew sangat peka, begitu aku menutup telepon, dia bertanya siapa yang menelepon. Aku sedang mencari sepasang sepatu untuk ibumu. Mereka tidak memiliki ukurannya saat itu, tapi sekarang mereka punya. Kataku dengan santai, haruskah kita pergi mengambilnya? Itu searah dengan rumah ibuku. Dia menatapku melalui kaca spion. Aku menatapnya kembali dan berkata, mungkin lain kali. Sekarang tidak tepat. Di mana itu? Hanya perjalanan singkat. Dia tampak benar-benar tertarik untuk memverifikasi klaimku. Hobbit Shop of Shoes di Jalan Shepster, jawabku. Dia mempelajari wajahku sejenak, lalu keluar di persimpangan berikutnya.
Aku menggenggam tinjuku erat, diam-diam mengutuk. Sial! Betapa menjengkelkan, mobil melaju kencang, dan segera kami tiba di toko sepatu. Dia memarkir mobil dan menatapku. Aku akan mengikutimu masuk. Aku tertawa kecil, menyadari dia tidak mempercayaiku dan ingin. Bab 52, Makan Malam Keluarga Murphy. Aku keluar dari mobil tanpa menunggunya, menggenggam tangan Ava saat kami masuk ke dalam. Sementara itu, Matthew mengikutiku dengan senyum. Biasanya, dia akan membiarkanku masuk sendirian, terutama pada saat-saat seperti ini. Aku tahu dia ingin melihat apakah aku berbohong. Aku melirik sepatu yang dipajang ketika kami masuk ke toko. Matthew mengamatiku dengan cermat, menunggu saat aku memalukan diriku sendiri. Anehnya, penjaga toko mengenaliku dan berkata, "Nyonya Hutz, apakah Anda datang untuk mengambil sepatu?" Aku tersenyum. "Ya." "Baiklah, saya akan mengambilkannya untuk Anda." Dia bergegas ke gudang dan segera memberiku sebuah kotak sepatu. Ukuran 8, coklat. Aku mengambil kotak itu, membukanya untuk melihat isinya, dan menyerahkannya kepada Matthew. Aku juga berterima kasih kepada penjaga toko. Matthew berkedip dengan sedikit terkejut saat dia mengambil kotak itu. Dia memelukku dan berterima kasih kepada penjaga toko. Dalam perjalanan pulang, dia tampak luar biasa bersemangat, terus mengobrol tanpa henti. Aku hanya merespons dengan beberapa kata. Aku hampir tidak makan selama makan malam. Pertama, rasa sakit batu empedu di siang hari membuatku menghindari makanan berlemak. Kedua, duduk dekat dengan Melanie menghancurkan selera makanku. Duduk bersama keluarga ini membuatku merasa mual seperti belum pernah sebelumnya. Matthew sibuk melayaniku sementara tatapan tajam Melanie menatapku dengan tidak suka. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri dan berkata, "Chloe, bukankah kamu kurang rewel saat makan di rumah? Kenapa sekarang lebih sulit memuaskanmu daripada Ava?" "Yah, saudaramu selalu melayanimu, bukan?" Aku tersenyum pada Melanie. Matanya menyipit saat dia menatapku. "Apa maksudmu?" Aku mendorong piring makanan yang disajikan Matthew ke arah Melanie. "Tidak ada. Aku tidak menyentuh makanannya. Kamu bisa memakannya. Hanya karena saudaramu menyukai hidangan tertentu, bukan berarti aku juga harus menyukainya. Selera makanannya terlalu berat." Lalu aku menatap Matthew. "Lebih baik kamu melayani saudaramu. Aku sedang mengalami masalah empedu dan sedikit mual. Aku pergi ke rumah sakit siang tadi, dan dokter memperingatkanku tentang makananku." Aku melihat Matthew mengernyit, dan dia berhenti menggerakkan alat makannya setengah jalan untuk menatapku dengan ambigu. Melanie melirik Matthew dan mendorong piring itu menjauh, sambil bergumam, "Aku tidak akan mengambil sisa makananmu." Aku tertawa kecil dan dengan sengaja bertanya, "Benarkah? Apa yang perlu ditakuti dari sisa makanan?" "Itu bukan dari." Aku dalam hati mengejeknya. Melanie tidak mau mengambil sisa makananku tapi lebih dari bersedia mengambil Matthew. Aku merasa lucu saat dia mengatakan tidak mau makan sisa makananku. Grace melihat Melanie dan berkata, "Dengan temperamen dan kecerdasanmu, siapa yang bisa mentolerirmu di masa depan?" "Yah, jika tidak ada yang bisa, aku tidak akan mencari siapapun. Aku tidak pernah berencana meninggalkan rumah ini." "Apa itu masalah?" Melanie berbicara dengan percaya diri.
Aku hampir tertawa ketika dia berbicara dengan keyakinan seperti itu. Aku bertanya-tanya apa yang akan dipikirkan Grace jika dia tahu tentang hubungan antara kedua anaknya. Apa maksudmu dengan tidak akan menemukan siapapun? Kamu ingin saudaramu mendukungmu seumur hidup? Grace tidak mengerti apa yang dimaksud putrinya. Aku tersenyum ringan alih-alih terlibat. Terlalu banyak bicara bisa menyebabkan kesalahan, bukan saatnya untuk mengungkapkan niatku. Namun, berdamai tidak akan berhasil karena seseorang di meja itu tak kenal lelah. Tidak pernah ada kabar baik setiap kali kamu datang ke sini. Melanie menunjuk padaku, jangan pikir kamu adalah salah satu dari kami hanya karena kamu menikah dengan Matthew. Dia terdengar seperti istri, dan aku adalah simpanan. Aku dengan tenang menatapnya dan merespons, apakah kamu berbicara tentang aku? Jika bukan kamu, siapa lagi? Melanie tidak menahan diri. Oh, aku mengerti, jawabku sambil meletakkan alat makanku. Sisa keluarga menatapku kosong. Bab 53, makna tersirat. Matthew dan Grace ingin menegur Melanie, tetapi Henry dengan tidak sabar berkata, "Baiklah, mari kita makan." Sikapnya tidak mengejutkanku. Lagi pula, dia terlalu memanjakan putrinya dan tidak pernah menolak permintaannya. Aku tahu dia mengarahkan ketidaksabarannya padaku. Ava gemetar karena teriakan Henry dan menjatuhkan sendoknya dengan suara keras. Suara itu menyadarkanku dari pikiranku, dan aku menahan amarah sebelum mengambil sendok dan memberinya yang baru. Setelah itu, aku melihat Melanie dan bertanya, apakah kamu mengatakan bahwa aku adalah faktor yang tidak cocok di keluarga ini? Kalau tidak, kamu tidak akan berkata begitu. Mari kita lihat apa pendapat yang lain. Ekspresi Matthew semakin serius, dan dia menepuk bahuku. Jangan dengarkan omong kosongnya. Mari makan. Grace juga buru-buru mencoba menengahi. Kita keluarga, jadi jangan mengungkit kata-kata. Mel memang seperti itu. Dia hanya suka menyimpan dendam lama. Aku tidak pernah menganggap serius kata-kata Melanie. Namun, itu tidak berarti dia juga demikian, bukan? Aku tidak pernah mempertimbangkan apakah aku orang luar di sini atau tidak. Aku hanya istri Matthew, dibawa ke keluarga ini melalui pernikahan. Jadi apa? Banyak yang bercerai. Melanie memutar matanya, menyela. Aku bingung dan melihat Matthew, ekspresiku semakin gelap. Aku mengumpat dalam hati. Apa-apaan ini? Tutup mulutmu. Matthew memarahi Melanie. Kamu tidak salah. Mungkin saudaramu akan bosan denganku suatu hari nanti. Hanya dengan begitu kamu bisa memanggilku orang luar. Tidak seperti kamu, yang akan selalu menjadi bagian dari keluarga ini. Namun, meskipun saudaramu ingin bercerai, dia mungkin belum memutuskan. Kenapa kamu begitu cemas? Aku menatap tajam ke arah Melanie dan melihat ekspresi Matthew semakin buruk. Dia juga menatap tajam ke arah Melanie, memarahinya. Apa maksudmu? Aku tidak akan bercerai. Mel, jangan percaya semua yang kamu dengar. Aku menyeringai dan mengangkat alis ke arah Melanie. Bahkan jika saudaramu tidak menginginkanku, kamu tidak bisa mengklaim gelar Nyonya Murphy. Tindakan masa lalu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Aku tidak perlu menjelaskannya. Kebenaran akan terungkap pada waktunya. Aku juga tidak ingin merendahkan diriku seperti kamu. Semua orang yang hadir tahu sejarah kita. Tidak perlu aku berpura-pura tidak tahu seperti kamu.
Kata-kataku mengandung makna tersembunyi, mengisyaratkan kepada orang tua Matthew. Aku tidak bisa membiarkan beberapa hal tidak terucap. Meskipun aku tidak berada di posisi yang menguntungkan dalam situasi saat ini, aku tidak bisa kalah. Mengapa kamu tidak meneleponku saat kamu pergi ke rumah sakit? Matthew tiba-tiba bertanya. Kamu percaya semua yang dia katakan? Kamu sudah memanjakannya? Melanie membalas, aku masih istrinya. Siapa lagi yang harus dia manjakan jika bukan aku? Bukankah dia juga memanjakanmu? Aku mengeluarkan diagnosis dari tas dan meletakkannya di depan Matthew. Kenapa aku tidak meneleponmu? Kamu sedang sibuk makan siang. Matthew pucat, dan matanya berkedip sesaat. Ava diam-diam meraih bawah meja dan menarik bajuku. Dia berkata dengan suara pelan, "Ibu, mari pulang." "Baiklah, sayang." Aku berdiri dan menggendong Ava saat kami berjalan keluar. "Sayang." Aku menghirup udara segar saat kami meninggalkan rumah itu. Aku tidak bisa menahan diri untuk menghela napas dan berjanji bahwa mereka akan membayar atas kata-kata mereka. Matthew mengejarku dan mengambil Ava dariku, berkata, "Sayang, jangan marah." Aku tidak marah. Apakah aku terlihat marah? Aku tersenyum samar dan melihat Ava. "Mari pulang." Setelah Ava tertidur malam itu, Matthew menarikku mendekat. "Apakah masih sakit? Apakah kamu masih merasa mual? Apakah itu sebabnya kamu sering muntah akhir-akhir ini? Aku minta maaf karena tidak ada di sana untukmu, sayang. Aku punya makan siang bisnis hari ini. Tolong telepon aku lain kali. Kamu adalah orang yang paling penting bagiku." Aku terdiam, menghela napas dalam hati. Malam itu, aku tidak bisa berhenti memikirkan Lauren Burton. Bab 54, Pertarungan Besar. Aku tidak sabar untuk sampai ke kantor pagi itu. Aku menelepon Johnson dan meminta informasi detail tentang Lauren. Aku menangkap makna tersirat dari kata-katanya dan mengetahui bahwa Lauren memiliki pandangan terhadap Matthew. Mengingat apa yang aku saksikan antara mereka beberapa hari yang lalu, aku ingat Matthew terlihat sedikit gelisah. Lagi pula, sekali seorang pria mencuri ciuman, dia mungkin menginginkan lebih. Hatiku kembali terluka. Aku pernah berpikir bahwa mengatasi kesulitan akan memperkuat cinta kami. Aku tidak pernah menyangka bahwa Matthew bukanlah belahan jiwaku. Namun, aku tidak punya waktu untuk bersedih dan harus mengambil tindakan sendiri untuk menyelamatkan diriku. Informasi yang ditemukan Ivana membuatku semakin terkejut. Memang, ketiga Murphys memiliki akun. Melanie memiliki properti dan telah mendaftarkan sebuah perusahaan konstruksi dan renovasi dengan modal sebesar 1,5 juta dolar. Meskipun perusahaan tersebut tidak memiliki banyak proyek, aliran kasnya cukup besar. Jelas dari mana uang itu berasal. Dengan modal yang mencapai 1,5 juta, jelas bahwa Matthew telah meraup keuntungan selama bertahun-tahun. Deposit atas nama Henry dan Grace bahkan melebihi 7 digit. Aku tertawa terbahak-bahak saat melihat data tersebut. Matthew benar-benar kejam dan licik. Ini adalah urusan keluarga yang total. Semua akun mereka penuh kecuali milikku, pasangan sah secara hukum. Niatnya jelas bagi orang lain, sementara aku tetap tidak menyadarinya. Sebuah kedinginan menjalar di tulang punggungku karena dia telah menipuku dengan sangat kejam. Bahkan jika aku memaafkannya, aku telah kehilangan masa mudaku, pernikahanku, dan kasih sayang mendalamku padanya.
Aku menggertakkan gigi sambil menghantam meja. Karena aku tidak bisa menyelamatkan pernikahan kami, aku harus mengisi kekosongan dengan harta benda. Sebelum melihat informasi ini, aku bimbang tentang mempertahankan keluarga yang utuh untuk putriku. Aku tidak bisa menerima kenyataan bahwa keluargaku sedang runtuh di depanku. Aku berpegang pada kehangatan itu. Bahkan jika cinta telah hilang, kasih sayang keluarga tetap ada. Namun, kebenaran yang keras memaksaku untuk mengakuinya. Tidak ada lagi jejak kasih sayang keluarga yang tersisa. Keluarga Murphy melihatku sebagai hambatan sekarang. Peranku dan nilainya telah menghilang di mata mereka. Aku tidak bisa berhenti memikirkan putriku. Orang-orang menyayanginya, dan senyumnya bisa menerangi ruangan. Bagaimana mungkin dia memiliki ayah yang begitu jahat? Hatiku sakit, dan aku merasa tidak berdaya. Sayangnya, aku menerima pesan di WhatsApp dari Melanie. Pesan itu berisi foto dirinya di sebuah dealer mobil, jadi aku langsung berdiri dan menuju kantor Matthew yang kosong. Aku menggertakkan gigi dan menelepon seorang detektif swasta. Aku membawa Ivana bersamaku saat aku pergi menemui detektif itu. Aku memberinya informasi tentang Lauren dan memintanya untuk menggali lebih dalam tentang latar belakangnya, terutama interaksi seringnya dengan Matthew. Aku berkata kepada Ivana, bahkan jika mereka belum pernah berinteraksi, kita harus menciptakannya. Ivana menatapku dengan tidak percaya, lalu berkata, "Kamu ingin mengatur pertarungan anjing. Bagaimana kita bisa membuat dua orang yang tidak ada hubungannya dengan kita mengikuti rencana kita? Itu mungkin sulit." Ivana mengajukan kekhawatiran yang valid, jadi aku berkata, "Aku bisa mengaturnya. Ini hanya masalah waktu sebelum sesuatu salah." Mereka berdua juga orang yang busuk. Jika kamu bisa membuat kedua orang itu mematuhi, aku bisa membantu menyebarkan berita. Ivana menjanjikan, aku jamin itu akan menyebabkan badai di seluruh kota. Tidak, bagaimana kita akan menikmati pertunjukan nanti? Jika menciptakan badai di seluruh kota, kita harus melibatkan Melanie untuk membuatnya lebih seru. Aku menatap Ivana dengan penuh arti. Apakah kamu ingin melihat Matthew dan Melanie sebagai penonton, atau apakah kamu lebih suka melihat ketiganya bertarung? Hahaha, itu pertarungan besar. Ivana memahami maksudku. Kita perlu Melanie untuk mengacaukan mereka, lalu aku akan bebas bertindak. Kalau tidak, Matthew akan selalu curiga padaku. Aku tidak bisa melacak gerakannya, kataku. Aaron, bisakah kamu membantu? Aaron menyela, anggap saja beres. Aku punya sesuatu yang bagus untukmu. Ini akan memberitahumu keberadaannya kapan saja. Dia menyerahkan sesuatu padaku, membuatku tertegun. Setelah meninggalkan kafe, aku menerima telepon dari ibuku. Dia memberitahuku bahwa kondisi ayahku telah membaik dan dia ingin bertemu denganku dan Ava. Aku mengatakan padanya bahwa aku akan membawa putriku untuk berkunjung setelah menyelesaikan beberapa hal di rumah. Meskipun musim gugur tidak terlalu dingin di kota, daun yang jatuh masih menandai musim ini. Pohon-pohon kuning cerah membuat kontras yang mencolok, dan daun-daun yang berserakan menutupi tanah. Aku menerima telepon dari Matthew, menginformasikan bahwa dia memiliki urusan mendadak di luar kota. Saat ini, aku tahu bahwa frasa itu berarti sesuatu yang lain. Aku menggenggam ponselku saat hatiku semakin dingin. Aku tahu Matthew kemungkinan besar telah menyelesaikan pembelian mobilnya dan pergi ke kota untuk malam yang penuh gairah.
Aku tertawa seakan tidak ada orang di sekitar, menarik perhatian alarm dari orang-orang yang lewat. Bab 55. Seseorang untuk menghibur. Aku berjalan-jalan dan menemukan diriku di tepi sungai lagi. Aku membawa beberapa anggur dan mengatur agar ibu mertuaku menjemput Ava. Kemudian, aku duduk di tepi sungai untuk menuangkan minuman. Aku menyadari bahwa perusahaan telah menjadi cangkang kosong, tujuannya hanya untuk mengisi kantong keluarga Murphy. Sementara itu, aku tidak memiliki apa-apa. Tidak heran Melanie bisa mengejekku dengan begitu percaya diri. Meskipun aku menikah ke dalam keluarga, aku bukan bagian dari dunia mereka. Bahkan sekarang, Melanie dan Matthew tidak menyisakan harta bendaku yang sedikit. Mereka akan menyerbu ruang pribadiku dan melakukan tindakan keji di tempat tidurku kapanpun aku pergi. Aku berpikir bahwa aku memiliki kehendak yang kuat di rumah keluarga Murphy tadi malam. Namun, balasanku adalah sebuah mobil untuk Melanie. Ketika aku meminta dia untuk mengirim uang kepada orang tuaku, dia melampiaskan kemarahannya pada Erika. Semakin aku memikirkannya, semakin sakit hatiku. Rasanya seperti rasa sakit yang menusuk dan menyesakkan dada. Ponselku terus berdering, dan aku tidak tahu apa yang aku katakan saat menjawab. Aku mulai merasa sedikit mabuk. Aku melihat bangunan-bangunan di seberang sungai mulai menyala saat malam tiba, tetapi tidak ada yang bersinar untukku. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku mengangkat botol anggur ke arah lampu-lampu itu, hanya untuk seseorang merampasnya. Suara rendah mengikutinya, Chloe Hartz. Aku berbalik dan melihat pria yang telah menyaksikan kesialanku secara konsisten. Aku menggelengkan kepala dan tertawa kecil, berkata, "Bagaimana kamu tahu aku di sini? Apakah aku meninggalkan sesuatu? Kemarin kamu merasa sakit, bukan? Apakah kamu sudah lupa perintah dokter?" Atlas memarahiku. "Lupakan perintah dokter. Kamu merusak suasana." Aku menatapnya dan menarik lengan bajunya. "Ayo, temani aku minum." Aku merasa sedikit ceria, mungkin karena dia mengganggu kesepianku. Bisa jadi juga sisi remajaku yang merasa bersemangat. Atlas berdiri di sana beberapa saat, hanya mengamatiku. Aku menggoyangkan lengannya, mendesaknya, "Ayo!" Akhirnya, dia melompat ke tepi sungai dan duduk di sampingku. Dia membuka 2 kaleng bir, menyerahkannya padaku, dan bersulang denganku. Aku tertawa. "Terima kasih sudah ada di sini bersamaku. Katakan padaku, mengapa kamu minum?" tanyanya. Apakah aku perlu alasan untuk minum? Aku mengambil tegukan lagi. Apakah bahagia cukup menjadi alasan? Seperti orang bodoh, aku menatap lampu-lampu di seberang sungai. Aku merayakan fakta bahwa aku telah melihat semuanya sekarang. Aku tidak punya apa-apa lagi. Pria yang aku pikir adalah belahan jiwaku telah membuat jebakan untukku, dan aku masuk ke dalamnya, terperangkap selama bertahun-tahun. Betapa naifnya aku. Haha. Perusahaan hilang, uang hilang. Oh, aku punya seorang putri, jadi itu bukan kerugian sepenuhnya. Aku kehilangan segalanya, tapi aku masih punya putriku. Apa yang kamu rencanakan? Atlas bertanya tanpa melihatku. Sebaliknya, dia menatap lampu-lampu di seberang sungai. Aku ingin bercerai untuk menghancurkannya sepenuhnya. Aku menggertakkan gigi. Kamu. Dia berbalik menatapku. Apakah mabuk dan membuat keributan adalah rencanamu untuk balas dendam?
Aku tidak menyangka kamu sebodoh ini. Mengapa kamu mencoba mengecilkan hatiku? Aku merasa sedikit kesal dengan pesimismenya. Apakah aku mengecilkan hatimu? Kamu tidak bisa melakukan apa-apa selain mabuk di sini dan menyebutnya malam, ya? Bukankah kamu baru saja melihatnya memindahkan segalanya, membeli mobil baru, dan pergi ke Oprose untuk akhir pekan? Sementara itu, kamu hanya di sini mabuk. Apa yang bisa kamu lakukan? Berteriak pada mereka sebagai balas dendam, kata-kata Atlas menghantam titik terlemahku, dan aku merasa malu. Harga diriku yang rendah membuatku histeris. Apakah kamu berhak mengatakan itu padaku? Aku yang merasa malu, tapi itu bukan tempatmu untuk mengingatkanku. Begitukah? Dia begitu dekat sehingga aku bisa merasakan napasnya. Jantungku berdebar saat aku menatapnya, membayangkan dia memelukku. Aku menggelengkan kepala, mencoba membersihkan pikiranku. Tiba-tiba, Atlas mendekat dan berbisik, tampaknya kamu masih peduli padanya. Napas hangatnya menyentuh wajahku dan membuatku merinding. Aku secara naluriah bergerak mundur, hanya untuk dia menarikku ke pelukannya. Dia menatapku dengan intens dan bertanya, apakah aku menakutimu? Aku menatap mata Atlas yang dalam, garis rahangnya yang tegas, dan bibirnya yang tipis. Pada saat itu, rasanya seperti aku jatuh ke dalam jurang.